Standar kontrak asuransi yang baru, IFRS 17, berlaku efektif mulai 1 Januari 2023. Standar ini berlaku untuk semua organisasi yang menerbitkan kontrak asuransi, terlepas dari apakah organisasi tersebut adalah perusahaan asuransi. Ini adalah aspek penting dari standar yang sering diabaikan yang perlu diapresiasi oleh organisasi di sektor keuangan dan non-keuangan yang lebih luas, karena banyak yang beranggapan bahwa standar ini hanya berlaku untuk perusahaan asuransi. Demikian dilansir melalui laman Business Daily. Standar baru ini memperkenalkan 3 pendekatan pengukuran baru untuk kontrak asuransi yang berbeda. Model pengukuran umum, GMM, adalah model standar dan diterapkan pada semua kontrak asuransi kecuali jika kontrak tersebut memiliki fitur partisipasi langsung atau kontrak tersebut memenuhi syarat untuk model pengukuran lain. Pendekatan alokasi premi, PA, adalah model opsional yang menawarkan kesederhanaan untuk kontrak asuransi jangka pendek, kurang dari 12 bulan. Sebaliknya, kontrak asuransi dengan fitur partisipasi langsung menerapkan pendekatan biaya variabel, VFA, yang tidak relevan untuk non-asuransi. Beberapa pengaturan oleh non-asuransi yang dapat dipengaruhi oleh IFRS 17 meliputi hal-hal berikut. Kontrak layanan dengan biaya tetap, yakni organisasi menyediakan layanan dengan biaya tetap dapat berada dalam cakupan IFRS 17 jika memenuhi kriteria tertentu. Contohnya termasuk kontrak bantuan dan pemeliharaan di pinggir jalan, saat penyedia layanan setuju untuk memperbaiki peralatan tertentu setelah terjadi kerusakan. Kontrak jaminan kinerja spesifik dapat berada dalam ruang lingkup IFRS 17, yakni risiko asuransi yang signifikan dialihkan dari peristiwa yang diasuransikan yang bukan merupakan kontrak jaminan keuangan dengan imbalan premi. Oleh karena itu, organisasi yang menerbitkan instrumen ini harus menganalisisnya dengan cermat untuk memastikan bahwa instrumen tersebut dipertanggungjawabkan dengan tepat. Asuransi mandiri adalah pengaturan lain yang digunakan oleh non-asuransi. Ini adalah cara untuk mempertahankan risiko yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan asuransi dan tidak dianggap sebagai kontrak asuransi dalam IFRS 17 karena tidak ada kontrak asuransi dengan pihak lain. Namun, ada beberapa contoh pengaturan ini disusun dengan menggunakan anak perusahaan asuransi. Pengaturan seperti ini tidak termasuk dalam cakupan IFRS 17 dari perspektif laporan keuangan konsolidasi. Tetapi jika anak perusahaan asuransi Captive menyiapkan laporan keuangan IFRS yang terpisah dan mengasumsikan risiko asuransi yang signifikan, maka anak perusahaan akan memperhitungkan kontrak-kontrak tersebut di bawah IFRS 17 sebagai kontrak asuransi.